Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lingkungan linguistik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tiara Amalia Ramadhani, NIM 17. Saya Novita Hadriana, NIM 21. Saya Ayla Priyanti, NIM 28. Langsung saja ke materinya. Bab 1. Pengertian linguistik. Linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Bahasa sebagai objek linguistik menjadikannya disiplin ilmu yang mandiri. Suatu ilmu dikatakan ilmu pengetahuan jika mengetahui tidak syarat, teratur atau bersistem, otonom dengan metode sendiri, dan progresif serta berkembang sesuai dengan pemikiran manusia. Karakteristik bahasa sebagai objek linguistik. 1. Bahasa adalah kumpulan bunyi yang teratur. 2. Hubungan antara bunyi dan makna bersifat arbitrary. 3. Bahasa memiliki sistem yang terstruktur. Yang keempat, bahasa adalah seperangkat lambang. Yang kelima, bahasa berfungsi sebagai sempurna dalam komunikasi. Bab 2. Linguistik terapan sebagai salah satu subdisiplin linguistik. Ciri-ciri linguistik terapan. 1. Usaha praktis, yaitu berorientasi pada aplikasi praktis. 2. Bukan teori semata. 3. Tugas praktis. 4. Pemakaian teori pengajaran dan penerapan bahasa. Objek linguistik terapan. Bahasa adalah objek utama dalam linguistik terapan. Subdisiplin linguistik terapan adalah bagian dari linguistik yang memperhatikan penggunaan bahasa. Kedudukan bahasa dalam linguistik terapan. Linguistik sebagai bahasa objek teoretis. Linguistik terapan bahasa sebagai objek praktis untuk memudahkan pemahaman oleh si terdidik. Bab 3. Linguistik terapan dan guru bahasa. Stefik berpendapat bahwa tugas guru meliputi 3 hal, yaitu mengembangkan kompetensi komunikasi, mengembangkan kompetensi linguistik, mengembangkan kompetensi personal. Ada 4 faktor yang menentukan, yaitu sosiolinguistik, si terdidik, metode, dan guru. Kegunaan linguistik ada 3, yaitu peningkatan mutu profesi, kegunaan secara teoretis, dan kegunaan secara praktis. Bab 4. Linguistik terapan dan bahan pengajaran. Isi bahan yang digunakan diajarkan ada 7, yaitu harus sesuai. 1. Harus sesuai kurikulum. 2. Berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, mempertimbangkan landasan kebahasaan. Yang 4. Berjenjang. 5. Mengembangkan kapasitas pengembangannya. 6. Terpadu dan utuh. 7. Disusun sebaiknya berguna. Bab 5. Pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa. 2 faktor yang mempengaruhi lahirnya pendekatan komunikatif adalah sulitnya popularitas metode lisan dan situasional di Inggris. Faktor dominan kedua yang mempengaruhi komunikasi adalah variasi bahasa. Prinsip dasar berlangsungnya komunikasi. Pertama, harus ada pembicara, penulis atau pendengar. Yang kedua, pesan harus disampaikan. Yang ketiga, syarat fisik berupa alat bicara dan grafem harus berfungsi. Yang keempat, antara penulis, pembaca, pendengar harus mengerti. Yang kelima, fungsi bahasa harus diperhatikan. Tentang linguistik sebagai ilmu. Menurut buku Linguistik dari Abdul S. Di buku ini menjelaskan pengertian terkait linguistik, yang artinya adalah linguistik itu ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajian atau menurut Martinez tahun 1987 halaman 19 telah ilmiah mengenai bahasa manusia telah di sini sepertinya tertuju pada pengkajian atau penelitian ilmiah mengenai bahasa manusia. Keilmiahan linguistik dibagi menjadi 3 tahap perkembangan ilmu linguistik. Yang pertama adalah tahap spekulasi. Tahap ini membicarakan mengenai
dan cara mengambil kesimpulan dengan sikap intelektualitas. Yang kedua adalah tahap observasi dan klasifikasi. Biasanya para ahli baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi kesimpulan apapun. Yang ketiga adalah tahap perumusan teori. Tahap disiplin ilmu berusaha memahami masalah berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Selanjutnya adalah struktur, sistem, dan distribusi. Struktur adalah susunan bagian-bagian kalimat. Dan menurut Bapak Linguistik Modern atau Ferdinand de Saussure tahun 1857 sampai dengan 1833 membedakan dua jenis hubungan relasi yang terdapat antara satuan bahasa. Yang pertama adalah relasi sintakmatik, yaitu hubungan yang terdapat antara satuan bahasa di dalam kalimat yang konkret tertentu. Yang kedua adalah relasi asosiatif, adalah hubungan yang terdapat dalam bahasa namun tidak tampak dalam susunan suatu kalimat. Bab 2. Kontras ilmu dan linguistik. Ilmu sebagaimana sudah menjadi kontras pasti memiliki objek sasaran atau penelitian kajian. Begitupun linguistik, objek kajiannya adalah bahasa keseharian. Selanjutnya adalah butir-butir pokok pembicaraan tentang linguistik. Yang pertama adalah objek sarana penelitian, mengimplementasikan adanya kepastian dan kebenaran tentang apa yang diteliti. Yang kedua adalah cara menangani objek sarana penelitian. Di sini mengandalkan objek yang dimaksud adalah penelaah oleh, karena itu harus ada pemecahannya. Yang ketiga adalah hasil penelitian, mengimplementasikan adanya jawaban yang diyakini benar oleh linguistik. Bab 3. Identitas linguistik. Linguistik itu ilmu yang mengkaji struktur bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa keseharian manusia. Dalam kaitannya perlu dipahami dua hal berikut. Yang pertama yakni ilmu yang berurusan dengan bahasa, dan yang kedua adalah istilah linguistik. Ilmu yang berurusan dengan bahasa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ilmu tentang bahasa, yaitu istilah bahasa digunakan dalam arti harfiah. Yang kedua adalah ilmu tentang bahasa di dalam arti metaforis atau kiasan. Yang ketiga adalah ilmu yang dasarnya bahasa. Yang keempat adalah ilmu tentang pendapat mengenai bahasa. Yang kelima adalah ilmu tentang ilmu bahasa atau ilmu mengenai ilmu bahasa. Istilah linguistik dan linguistik. Linguistik ilmu yang mengkaji struktur bahasa dalam bahasa keseharian manusia. Langsung saja. Bab 1 yaitu pengantar ilmu linguistik. Pertama yaitu definisi linguistik. Linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang artinya adalah bahasa. Linguistik adalah penelaahan bahasa secara ilmiah, ilmu pengetahuan, telaah ilmiah mengenai bahasa. Tujuan utama ilmu linguistik adalah mempelajari bahasa secara deskriptif, maka linguistik biasanya disebut dengan linguis. 2 yaitu objek kajian linguistik. Yang pertama yaitu berdasarkan cakupan luas studi bahasa. Yang A yaitu linguistik umum. Linguistik umum yang mengkaji kaidah bahasa secara umum. Linguistik khusus yaitu ilmu linguistik yang menelaah kaidah bahasa pada bahasa-bahasa tertentu. Kedua yaitu berdasarkan cakupan itu kurang di bahasa. Yang pertama yaitu linguistik sinkronik, yaitu ilmu linguistik yang membahas bahasa pada masa tertentu. Yang kedua, linguistik makro, yaitu objek kajian linguistik yang menelaah bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Bab 2 yaitu fonetik atau pengantar. Pertama yaitu definisi fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari
bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda. 2. Jenis-jenis ilmu fonetik. Ada yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, fisiologis, atau organis, yaitu mempelajari bunyi-bunyi oleh alat ucap manusia. 2. Yaitu fonetik akustik yang menelaah bunyi bahasa. 3. Yaitu fonetik auditoris yang mengkaji bagaimana bunyi bahasa diterima oleh telinga. Ini organ bicara manusia ya. Selanjutnya yaitu proses produksi bunyi. Ada udara ke kerongkongan lalu keluar ke tenggorokan lalu keluar ke kerongkongan. Selanjutnya yaitu fonetik artikulatoris, sistem produksi bunyi bahasa manusia. Di sini ada 4 proses produksi bunyi bahasa. Yang pertama, jika bunyi keluar melalui lubang mulut, maka menghasilkan bunyi oral. Yang kedua, jika bunyi keluar melalui rongga hidung, maka menghasilkan bunyi nasal. Yang ketiga, jika bunyi keluar tanpa hambatan, maka menghasilkan bunyi vokal. Yang keempat, jika bunyi keluar terdapat hambatan, maka menghasilkan bunyi konsonan. Ketiga yaitu fonetik konsonan, semivokal, dan vokal. Yang pertama yaitu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang ketika diproduksi, arus ujar yang dari glotis mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Yang kedua yaitu semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang mempunyai sifat vokal dan sekaligus konsonan. Semivokal diucapkan seperti vokal, tetapi kemudian cepat beralih ke konsonan. Contoh semivokal adalah Y dan W. Tiga yaitu vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang ketika dihasilkan setelah arus ujar keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah dan berbentuk mulut. Keempat yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Objek kajian fonologi adalah fonem, yaitu bunyi bahasa yang dapat membedakan makna. Yang kedua adalah silabel suku kata, adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujar. Satu silabel biasanya terdiri atas sebuah bunyi vokal dan satu konsonan atau lebih. Selanjutnya yaitu kaidah fonotaktik, adalah aturan kemungkinan urutan bunyi konsonan vokal dalam silabel. Bab 5 yaitu morfologi. Morfologi berasal dari kata morf yang artinya bentuk, dan logi yang berarti ilmu. Morfologi berarti cabang ilmu linguistik yang mengkaji bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Kedua yaitu proses pembentukan kata. Yang pertama, composition atau kata majemuk. Pada proses pembentukan kata baru dengan menggunakan dua kata atau lebih kata yang bebas. Contoh, sapu tangan dan rumah sakit. Reduplikasi. Yang kedua yaitu reduplikasi, yaitu proses pembentukan kata dengan menggandakan seluruh morfa bebas. Reduplikasi total atau sebagian. Contoh, buku-buku dan bapak-bapak. Yang ketiga yaitu infeksional, yaitu pembentukan kata baru dengan tidak merubah makna kata ataupun kelas karena fungsinya hanya tambahan informasi gramatikal. Yang keempat yaitu deflasional, pembentukan kata baru dengan mengubah makna atau mengubah kelas dari kata tersebut. Yang terakhir yaitu modifikasi zero, proses pembentukan kata baru dengan modifikasi yang tidak terwujud. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yoga Ridho Soma, NIM 12. Di sini
saya akan bertanya mengenai ciri-ciri linguistik terapan yang sudah Ayu Apriati jelaskan. Pertanyaan saya, tolong jelaskan lebih lanjut apa itu tugas praktis dalam ciri-ciri linguistik terapan. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari Yoga. Tugas praktis adalah usaha untuk menggunakan wawasan dan prinsip linguistik guna menyelesaikan masalah yang muncul dalam penggunaan bahasa berbagai bidang seperti pendidikan, penerjemahan, komunikasi, atau interaksi sosial. Tugas ini melibatkan pendekatan langsung, berbagi masalah, dan cerita mungkin bersifat interdisipliner. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Septian Satria, tim 40. Izin bertanya, bagaimana prinsip-prinsip linguistik dalam mengatasi proses pembelajaran dan bagaimana cara mengembangkan yang melalui prinsip-prinsip tersebut? Tolong. Izin menjawab pertanyaan dari Syahid. Prinsip linguistik yaitu yang pertama adalah prinsip konteks. Prinsip konteks adalah bahasa dipelajari lebih efektif jika dipahami dalam konteksnya bukan sebagai kumpulan aturan atau kata-kata yang besar. Dan penerapannya dalam pembelajaran yaitu guru dapat mengintegrasikan penggunaan bahasa dalam situasi nyata atau simulasi, misalnya bermain peran, diskusi tema tertentu. Yang kedua adalah prinsip fungsi dan penggunaan. Penjelasannya yaitu bahasa adalah alat komunikasi sehingga pembelajaran harus difokuskan pada penggunaannya untuk tujuan praktis. Penerapannya ajarkan siswa bagaimana menggunakan bahasa untuk meminta informasi, menjelaskan sesuatu, atau mengekspresikan pendapat. Yang ketiga adalah prinsip kreativitas, yaitu bahasa adalah sistem yang fleksibel dan siswa perlu didorong untuk menggunakan bahasa secara kreatif. Penerapannya yaitu memberikan siswa kesempatan untuk menciptakan dialog, cerita, ataupun puisi. Terima kasih. Oke, nama saya Gazi Ramadan, NIM 14, izin bertanya. Sebelumnya maaf, tolong jelaskan apakah kentut atau bunyi kentut termasuk salah satu linguistik? Jika iya atau bukan, tolong jelaskan. Terima kasih. Jawab pertanyaan dari Hidayah tentang kentut bunyi bahasa atau bukan, itu tidak termasuk dalam pengertian linguistik ya, karena linguistik itu bunyi bahasa biasanya merujuk pada suara-suara yang digunakan untuk membentuk kata dan kalimat dalam suatu bahasa yang memiliki makna dan mengikuti aturan tertentu dalam tata bahasa. Jadi kentut itu bukan termasuk linguistik, ya, karena tidak membentuk kata yang bermakna seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.